nggak ada, lanjut. Masih dengar suara saya? Masih, Halo? Pak. Masih ya? Masih, Pak. Tipe Karena nggak ada respon, jadi saya kayak ngomong sendiri aja gitu. Oke, ini contoh. Sekali lagi, ini biasanya kalau di kuliah offline, ini saya kosongkan ini ya. Nanti mahasiswa yang mengisi prosedur apa yang diperlukan gitu kan. Nah, ini contoh ini. Diperlukan daftar mahasiswa yang IPK lebih besar dari suatu harga. Jadi harga tertentu ya. Mahasiswa IPK-nya di antara dua harga tertentu. Dan seterusnya, itu ada 6 nomor ya. Seperti biasa saya akan menanyakan kepada Anda mana yang paling mudah, yang mana yang paling sulit. Yang paling sulit dulu lah. Yang paling sulit yang nomor berapa? Halo? Nomor 2 mungkin, Pak. Itu yang paling mudah atau paling sulit? Kayaknya kalau yang lain satu parameter aja, Pak. Tapi sama sih, Pak. Parameter. Jadi kalau Iya, dua sama. parameter lebih sulit. Yang paling mudah? Oke, jadi saya kerjakan dua ya, sebagai contoh ya. Mungkin paling sulit, Pak. Hah? Nomor 6 mungkin, Pak. Yang Nomor paling 6 sulit. itu yang paling mudah. Paling sulit, Pak. Oh, paling sulit, nomor 6. Iya. Oke, nomor 6 aja saya kerjakan ya. Nomor 6 ya, yang paling mudah nomor berapa? Oke, nomor 6 ya. Nah, nomor 6 ini saya harus tahu di NIM-nya itu, angkatannya itu di digit keberapa? Angkatan tahunnya itu. Tahu nggak Anda? Misalnya nah, misalnya nih ya, ini kan NIM-nya nih. Tahun angkatan itu di digit keberapa? Anda ini 89, Pak. digit ke 89. Yang 18 ini ya? Iya, Pak. Oke, digit ke 89. Kode prodinya? Tahu nggak? Karena kalau nggak tahu itu nggak bisa dibuat scale-nya. Oke, ini tahun angkatan. Kode prodinya? Tadi diminta kode prodi ya? Prodi dan angkatan tertentu. Nah, prodinya? Nggak tahu ya, Anda ya? 02 kayaknya. Hah? 3 dan 02. Digit ke? 34. 4. 3 dan 4. Ketiga 402 ini ya? Ya, Pak. Atau kalau nggak yakin soalnya saya ubah untuk tahun angkatan aja, yang prodinya nggak usah.
angkatan 89, prodinya bukan yang di depan ini. Bukan ya? Yang di depan 9 itu fakultas, Pak. Ini fakultas. Iya Pak, 09 fakultas. Ini prodi. Prodi, Pak. Hah? Prodi. Iya, Pak. Tapi kalau kode prodi aja banyak yang sama, jadi harus digabung dengan fakultas ya. Nah, saya bikin ya. Oke, rasanya sudah ada basis datanya. Ini dosen dan mahasiswa ya. Oke, jadi saya aktifkan dulu use akademik gitu ya. Kemudian create. Tuh misalnya ya. Prodi tertentu, angkatan tertentu, berarti ada 2 parameter ya. Ada 2 parameter. Saya bisa buat seperti ini. Tuh. Prodi sebagai parameternya. Ya. Tadi kan ada 4 digit, kan dia apa? Menyatu dengan fakultasnya ya. Karena kalau saya ambil kode prodinya saja nanti banyak yang sama. Jadi saya pakai char 4 ya, betul ya. Karena NIM itu string ya. Kemudian tahun. Tuh, ini juga sama string char 2 ya. S. Select gitu ya. Sebenarnya prosedur tidak terbatas select saja, banyak juga yang boleh juga yang lain gitu ya. Select yang diminta apa? Mahasiswa prodi dan angkatan. Jadi semua mahasiswa, jadi select MHS titik bintang gitu ya. From. Perlu 2 tabel ini ya? Atau enggak? Enggak perlu 2 tabel, 1 tabel aja ya. Jadi kalau 1 tabel ini boleh saya buang. Nah. Kan tidak diperlukan ya, kan dosen nggak perlukan, diperlukan mahasiswa saja. From MHS gitu ya. Where tadi apa? Kode prodi itu kan 4 digit pertama. Nah, saya bisa gunakan fungsi lab ya. Where lab. Jadi ambil yang paling kiri dari name. Tuh.
paling kiri dari name sebanyak berapa digit? Sebanyak 4. Nah, jadi ini artinya mengambil 4 karakter paling kiri dari name itu sama dengan parameter ini. Gitu ya. Jangan lupa N gitu kan. N. Tahun tadi digit ke 89 ya. Iya, Pak. 89. Jadi saya gunakan fungsi substring. Substring. Nah. Kalau paling kanan Anda bisa gunakan fungsi write, kalau di tengah Anda gunakan fungsi substring. Jadi dari name kita ambil dari posisi ke-8 gitu ya. Sebanyak 2 karakter. Substring dari name pada posisi ke-8 sebanyak 2 karakter itu sama dengan tahun. Sudah. Kenapa ini merah? Ada yang salah ketik. Tipe data tahunnya salah, Pak. Iya, Pak. Itu Cahar, Pak. Prodi. Tahun, Pak. Yang Cahar. Tipe data Cahar. Nah itu Pak. Cahar, Pak. Cahar. Bukan Cahar. Ada salah ketik. Cahar. Lain 3, Pak. Nah, iya, Pak. Yang satu Pak. Salah ketik. Udah eksekusi aja lah, nanti dia ngasih tahu salah. Nih, saya eksekusi dulu. Aktif nih, akademik. Oke. Jadi kita lihat sudah ada belum nih? Ini prosedur belum ada ya, kan saya refresh saja. Nah, ini sudah ada ya. Oh, tapi saya lupa, ini NIM-nya bukan NIM Unsri, jangan-jangan ya. Lupa saya. Coba saya cek dulu. Bukan NIM Unsri, NIM tempat lain ini. Nah, bukan ini. Bukan, jadi nggak berlaku tadi. Jadi untuk kasus ini, NIM ini ya, dua digit pertama ini adalah prodi gitu ya. 11 ini informatika, 12 itu sistem informasi, kemudian yang ini digit ketiga keempatnya adalah tahun angkatan. Jadi saya ubah ya. Ini bukan NIM dari Unsri, jadi saya ubah dulu. Salah itu tadi. Nah, bagaimana salah mau yang kedua? Jangan pakai create. Pakai alter ya. Nah, saya ganti nih alter nih. Ini bukan 4 tapi 2 gitu ya. Tuh. Ini NIM ini mulai digit ke-3 sebanyak 2 ya. Nah, saya eksekusi lagi. Tuh ya. Nah, tinggal memanggil. Ini kan tadi datanya kan ada TI itu 11, SI 12, ini angkatan ada 14, ada 13 gitu ya. Kok jadi hilang? Hapus ya.
tinggal saya panggil sekarang. Exact. Misalnya saya ingin prodi SI misalnya, atau ya SI 12 ya. Karena string ini maka Anda harus tulis di dalam tanda petik. Itu, koma, misalnya angkatan tahun 2014 misalnya. Saya nggak tahu datanya ada atau enggak. Kita coba aja. Ada, ternyata ada 3 orang gitu kan. Ini untuk prodi SI, kode prodinya 12, angkatan 2014. Karena kita pakai N, berarti dua-duanya harus dipenuhi ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, ini nomor 6 ya. Karena menganggap ini yang paling sulit, berarti 1 sampai 5 bisa ya. Bisa ngerjakan. Jadi kalau parameter lebih dari 1 ya tinggal dipisahkan dengan koma saja. Ini koma. Jadi tidak ada masalah kalau parameternya lebih dari 1. Yang penting parameternya masuk ke dalam isi dari prosedur itu. Jangan sampai di sini ada parameternya, di dalamnya nggak dipakai. Nah, itu ada kesalahan logika di situ kan. Oke, lanjut. Ini kalau 3 tabel ya. Ini masih banyak sebenarnya prosedur yang lain yang memang diperlukan. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mau masuk ke materi yang lain ya. Hujan sebentar ya. Sebentar, saya tinggal sebentar. Baik, Pak. Ini kelihatan berubah, ada pemrograman. Iya, Pak. Iya Pak, kelihatan.
Pemrograman. Ini mirip dengan yang Anda pelajari di algoritma ya. Jadi bisa jauh lebih cepat gitu kan, karena sudah pernah belajar ini. Cuma beda sintaks saja. Nah, biasa itu dalam pemrograman itu pasti di awalnya itu menyangkut data ya. Kalau kita bicara data, nanti bicara tipe data, bicara mengenai variabel gitu kan. Nah, kalau variabel perlu deklarasi. Kalau di Java itu dituliskan tipe datanya dulu, baru nama variabel, betul ya? Karena belajar apa pemrogramannya? Java. Atau Iya Pak, Java. 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 INT jumlah anak, nah, berarti jumlah anak tipenya integer. Kalau di sini ada kata-kata declare. Declare, jadi untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Declare didahului simbol ini, diikuti dengan nama variabel, lalu tipe data. Jadi tipe datanya di belakang ya. Mengapa demikian? Ya kita tidak bisa protes, yang bikinnya memang seperti itu. Kemudian kalau sudah mendeklarasikan ada nanti pernyataan pemberian harga ya. Nah di sini ada kata set. Kalau di Java langsung kan, misalnya jumlah anak sama dengan 10, nah, langsung. Kalau di sini ada kata-kata set. Set variabel sama dengan harga atau nilainya ya. Atau boleh menggunakan select. Select variabel sama dengan harga, sama saja ya. Pakai set boleh, pakai select boleh. Kemudian pernyataan keluaran itu bisa gunakan print, bisa gunakan select. Sebetulnya konsep awalnya ini tidak termasuk sebetulnya. Jadi di BMS itu di awal-awalnya tidak ada ini untuk pemrograman. Ini baru menyusul belakangan. Dan tidak semua di BMS mendukung ini ya, mendukung pemrograman. Nah, saya mau langsung masuk ke kondisional atau pencabangan ya. Pakai if ya. Jadi saya mendeklarasikan variabel keterangan tipe string panjang maksimum 10. Ini yang tanda kurang 2 kali, ini artinya komentar. Sama dengan garis miring 2 kali di Java ya. Jadi ini komentar ini. Nah ini saya menggunakan fungsi date_part, ini fungsi untuk mengambil bagian dari tanggal. Ya. Apa yang mau diambil tergantung ini Dewi ini day of week, jadi kode hari dalam satu pekan. Day of week. Get date ini fungsi untuk mengambil tanggal hari ini. Kalau di MySQL itu ini card date ya, atau now gitu. Kalau now itu termasuk jamnya ya, termasuk jamnya. Jadi maksudnya jika bagian dari tanggal hari ini itu sama dengan 1 ya, maka set keterangan hari libur. Jadi hari Minggu itu kode harinya adalah 1. Kalau bukan 1 maka set keterangan hari kerja. Kemudian tinggal keluaran print keterangan. Ya, cukup mudah ya. Jadi dimungkinkan di server itu Anda buat program yang terkait dengan basis data, kerumitannya tinggal bergantung pada kebutuhan. Ya, kalau rumit mungkin bisa berhalaman-halaman gitu ya. Kita masuk contoh yang kedua. Nah ini contoh program yang salah ya.
declare kode hari tiny in itu integer juga, tetapi terbatas, harganya paling banyak itu tiny in. Kalau di Java ada juga kan tiny in, integer yang nilainya itu kalau dia positif itu maksimum 255, paling kecil 0. Kalau dia ada positif negatif paling besar 127, paling kecil minus 128. Ini sama set kode hari date path. Nah, mengapa ini salah? Karena di setelah if ini ada dua perintah. Perintah hari pekan, perintah hari libur. Ini juga dua perintah. Jadi kalau setelah if atau else itu lebih dari satu pernyataan, maka Anda harus kelompokkan. Sama persis dengan Java ya. Java kalau pernyataan setelah if atau else-nya itu lebih dari satu pernyataan, maka Anda harus kelompokkan dalam kurung kurawal. Nah, ini juga sama, cuma pengelompokannya bukan pakai kurung kurawal, tapi menggunakan begin end. Ya, jadi ini contoh yang salah, diperbaiki jadi seperti ini. Anda lihat ini karena dua baris, dua pernyataan lebih dari satu, artinya dikelompokkan dalam begin end. Itu pula yang ini. Ya, cukup jelas ya. Lalu ini jika kode hari sama dengan 1 artinya hari Minggu ya, atau kode hari sama dengan 7 ini kode hari Sabtu. Jadi kalau Minggu atau Sabtu maka cetak akhir pekan, hari libur. Kalau bukan, cetak bukan akhir pekan tapi hari kerja. Cukup ya? Untuk kondisional, pencabangan. Masih pencabangan juga, tapi ini kan tidak terkait dengan database ya. Nah, sekarang contoh yang terkait dengan basis data. Nah, bisa buat di situ parameter terpuji ya. Kalau parameter terpuji berharga 1, tampilkan daftar mahasiswa IPK-nya 3,5, lebih besar dari 3,5. Kalau bukan 1, tampilkan mahasiswa yang IPK-nya antara 2 dan 3,5. Seperti ini. If terpuji ya, ini parameter sama 1, maka cetak ini. Sesuai bintang from MAS where IPK lebih besar 3,5. Selain itu, maka cetak yang IPK-nya antara 2 dan 3,5. Ya, ada pertanyaan? Belum Pak. Sejauh ini paham. Ya, cukup ya. Cukup Pak. Oke, lanjut. Nah, ini contoh yang lain kalau agak lebih apa ya. Jadi di dalam if, nah ini contohnya kan di dalam else ada if lagi, boleh gitu ya. Jadi nested if atau kadang-kadang ada yang menerjemahkan if bersarang gitu ya kalau di buku-buku bahasa Indonesia. Jadi kalau 1 tampilkan masing IPK-nya di atas 3,5, kalau dia berharga 2 parameternya. Tadi ini kok nggak ada. Ya.
Ya, kalau parameter harga 2, maka yang ditampilkan masing IPK-nya antara 2 sampai 3,5. Kalau selain 1 dan 2, maka yang ditampilkan masing IPK-nya kurang dari 2 atau kosong ya. Nah, bisa lihat sini, if prestasi sama dengan 1, maka di sini select bintang from MHS where IPK bisa 3,5. Lalu ini S, selain yang ini berarti ya, nah, 2, antara 2 sampai 3,5. Kalau bukan 1, bukan 2, yang ini gitu ya. Cukup, ada pertanyaan? Nggak ada, saya lanjut ke pengulangan. Kalau di Java itu apa? For ya, pengulangan itu ada for, ada apalagi while ya. Iya, ada wifi Pak. Ada Iya, Pak. while. Nah, di sini kita akan membahas cuma while ya. Langsung contoh ini. Deklarasi variabel K integer, sum integer juga. Ini set. Harga awal K itu 1, harga awal sum 0. Nah, berarti ini berulang ya. Yang di dalam begin ini diulang-ulang. Selama harga K lebih besar sampai lebih kecil sama dengan 1.000. Lalu terakhir cetak harga sum. Nah, pasti ini pernah Anda pelajari di semester 1 kan. Ini apa yang dihitung sebetulnya? Penjumlahan nilai K dari 1 sampai 1.000. Dari 1 sampai 1.000 ya. Karena begitu 1.000, nanti ini nambah 1.000 plus 1, 1.001. Berhenti dia ngulang karena 1.001 sudah lebih besar ya, harga K-nya lebih besar dari 1.000. Jadi menjumlahkan atau menotalkan bilangan bulat dari 1 sampai 1.000 ya. Oke. Berikut contoh yang kedua. Ini apa yang dihitung? Apa yang dihitung? Ya, coba kita aja. Sum ini kan 0, jadi 0 tambah 1 per K. K-nya berapa? 2, jadi setengah kan? 1 per 2. Terus ini K-nya nambah lagi, jadi 2 tambah 1, jadi 3. Ngulang lagi ke atas, karena 3 masih lebih kecil, maka nambahkan lagi. Hitungan yang sebelumnya, tambahkan 1 per 3. Nanti 3 tambah 1, jadi dia akan menambahkan 1/2, tambah 1/3, tambah 1/4, tambah 1/5, sampai 1 per 99. Jadi 99 di sini jadi 100, maka kondisi di sini jadi salah, maka dia tidak mengulang, berhenti. Ya. Kalau ini
Ya, nanti Anda bisa coba ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini contoh prosedur untuk mengetahui sehari dari suatu tanggal. Misalnya saya ingin tahu hari apa sih Sumpah Pemuda itu 28 Oktober 1928. Nah, saya gunakan prosedur ini. Declare hari ke integer, lalu nama hari string panjang maksimum 6. Maka di sini beri harga hari ke sama date part. Lagi-lagi date part ngambil bagian dari tanggal, DW, day of week, jadi kode hari. IGL parameternya, ya, parameter. Lalu, nah sampai sini kan hari ke ini sudah ada harganya kan, tinggal pilih di sini. Kalau hari ke-nya 1, berarti nama harinya Ahad. Kalau hari ke-nya 2, nama harinya Senin, dan seterusnya. Ini kalau nggak salah, kalau saya tidak salah ya, hari Sumpah Pemuda itu hari Ahad, ya, hari Minggu. Ya, ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Masih terhubung ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Masih, Pak. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan. Oke, lanjut ya. Karena bisa gunakan cara lain yang lebih singkat. Jadi ini, kalau tadi kan pakai if ya. Nah, ini mirip di Java itu perintah switch, switch kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Java itu switch. Nah, jadi dia lebih pendek codingnya. Deklarasinya sama, yang membedakan set nama ini lebih pendek. Jadi sampai di sini kan ini hari ke-nya sudah punya harga, tinggal dicek di sini. Case hari ke, gitu ya. Untuk kasus hari ke berharga 1, maka minggu simpan ke nama hari, Senin simpan ke nama hari, dan seterusnya. Jadi kedua program ini sama sebetulnya, cuma ini lebih panjang karena dia menggunakan if bersarang. Kalau ini menggunakan case ya. Kalau di basic itu select case. Kalau di Java atau C, kalau saya tidak salah switch. Oke, kelas yang lain gimana? Ini apa? Kebanyakan pakai apa? Kalau kelas yang lain, kalau belajar. Google Meet atau Zoom, Pak? Apa? Google Meet atau Google Zoom? Meet atau Zoom, Pak. Oh, kalau yang dari Unsri malah nggak dipakai ya? Sejauh ini belum ada yang pakai, Pak. Nah, iya, Pak. Sejauh ini belum ada. Padahal Big Bull Button itu kan resmi dari Unsri itu. Bermasalah ya. Kalau Google Meet selama ini nggak ada masalah? Aman, Pak. Nggak ada? Lancar ya? Nggak ada. Aman. Kalau Zoom itu terputus nanti karena versi gratisnya. Nggak tahu kalau versi di Unsri ada nggak yang bisa dipakai? Ada yang pakai Skype juga, Pak. Nggak, kalau Zoom punya akunnya nggak Unsri? Ada, Pak. Di Ada, admin biasanya. Ada, Pak. Ada. Ada. Kalau ada bisa non-stop tuh pakai Zoom ya. Yang kalau Zoom ada masalah nggak? Enggak, Pak. Tapi kalau mau yang premium harus minjem ke admin jurusan kalau nggak salah, Pak. Itu yang gratis ya?
Yang premium Pak, yang nggak 40 menit. Kalau yang gratis biasanya 40 menit Pak. Nah, premium itu bisa nggak kita pakai? Bisa Pak, cuma minta ke jurusan dulu. Akses. Oh gitu ya. Boleh pakai, harus minta ke jurusan. Iya Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau yang premium bagusan Zoom Premium daripada Google Meet ya? Lebih ini Pak, kalau Google Meet itu nggak ada batasannya Pak. Nggak ada batasan? Iya, Jadi pakai Google Meet juga lumayan bagus gitu ya? iya Pak. Biasanya ini kualitasnya lumayan loh Pak. Iya, saya pikir karena kan di situ disebut learning Unsri, jadi saya berusaha pakai yang resmi gitu kan, ternyata bermasalah. Kalau saya semester lalu itu pakai Google Classroom, tapi saya mau buat Google Classroom sekarang error, nggak bisa. Nggak tahu penyebabnya kenapa nggak bisa. Oke, ini yang bisa saya berikan untuk ya seperti biasa. Tadi sudah kita bahas prosedur. Jadi tadi sudah dikerjakan nomor 6 ya. Nah, 1 sampai 5 dan yang ini silakan Anda kerjakan seperti biasa berpasangan gitu ya. Nanti saya buatkan link tugasnya, Anda kirim lewat e-learning dari Unsri ya. Jadi mungkin kedepannya kita tugas segala macam materi tetap gunakan yang resmi dari Unsri, kemudian untuk kegiatan kuliahnya ya mungkin pakai Google Meet barangkali ya. Baik Pak. Anda bisa kan pakai buka e-learning Unsri bisa kan? Yang sulit itu kalau di blue buttonnya ya. Iya Pak. Iya Pak. Kalau yang di awal e-learning mau lihat materi nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah Pak. Ya. Ini nanti saya kirimkan materi yang terakhir ini belum saya kirim, nanti sebentar lagi saya kirimkan yang ini apa? Yang pemrograman ini ya. Nanti saya kirim, silakan nanti Anda terserah mau di-download atau tidak nggak masalah gitu kan. Ya, silakan pertanyaan kalau ada. Mengapa terlambat nih? Karena saya ini baru dari luar kota, jadi materinya itu baru hari ini saya kirim. Gitu. Saya di luar kota, sementara laptop nggak saya bawa. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada ya berarti Anda tinggal mengerjakan tugas lalu submit, nanti saya buatkan linknya ya. Oke? Pak, untuk absen itu gimana ya Pak? Apa? Untuk absen yang di e-learning itu belum bisa ya Pak? Itu sudah saya sediakan sebetulnya. Anda nggak bisa conteng ya? Iya. Kenapa? Karena udah saya siapkan dan tidak ada saya batasi, nggak ada, karena udah nggak tahu grup mana saya nggak saya batasi itu. Tapi masih nggak bisa Anda mengisinya. Belum ada submit. Hah? Belum ada Nggak bisa masih ya? masih nggak bisa, masih kosong Pak. Masih nggak bisa. Paling
Ini berapa orang Anda ini? Kalau sini cuma berapa orang? Cuma Anda ini harusnya 40 ya? Iya Pak. Ya Pak, 40 kalau dalam grup WA itu Pak. Ini daftar hadirnya ya. Ya paling saya foto aja ini nanti. Ya anak tunggu aja sebentar saya foto. Yang sebelah kanan ini kan daftar yang hadir itu ya. Iya Pak. Oke, udah saya foto. Kalau Anda mau meninggalkan ruangan boleh. Masih ada pertanyaan, Maaf Pak, nggak izin boleh. bertanya. Ya, Perihal absen minggu kemarin kan ada beberapa kawan-kawan yang belum bisa join ke Big Blue Button itu ya, Pak. Ini ya, absensinya bagaimana Pak? ya Pak. Kan sudah terdata tuh yang di lewat grup ya. Ya paling nanti saya secara manual aja nanti. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya. Ada lagi? Jadi minggu depan kita masuk ke fungsi, kemudian nanti masuk ke manajemen transaksi. Jadi transaksi itu baca, tulis, ubah itu harus dikelola. Kalau tidak, datanya menjadi salah, gitu ya. Jadi harus ada manajemen transaksi. Oke, masih ada lagi? Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Jadi kan tadi itu dari kemarin ada masalah pembatasan yang harusnya masuk kelas reguler itu masuk di kelas bill sehingga kami Ya, nggak bisa. itu karena begini. Saya kan mau lihat daftar yang mana yang di Indralaya, mana yang di Bukit gitu kan. Ya, Nah, Pak. saya coba buka aplikasi akademik, ternyata nggak bisa masuk. Kata admin memang sedang apa ya, sedang nggak boleh dipakai atau gimana, nggak jelas juga. Jadi saya tidak tahu persis yang mana kelas Bukit, mana yang kelas Indralaya. Nah, mungkin ada beberapa mahasiswa yang salah masuk grup gitu kan. Iya Pak. Sehingga beberapa mahasiswa di grup yang lain tuh nggak bisa submit tugas. Iya Pak. Iya, mungkin itu nanti saya cek lagi, mungkin kesalahannya di situ. Saya kan tidak tahu persis mana yang Bukit, mana yang Indralaya. Iya Nah, Pak. kalau kelas Anda ada bermasalah gitu, boleh dikirimkan NIM-nya. Nggak bisa ngirim misalnya kan? Iya Pak. Ada nggak? Ada nggak yang nggak bisa ngirim tugas? Ada Pak, tapi karena kemarin itu kan berdua Pak tugasnya. Nah, Iya. salah satu teman itu kan ada yang sudah betul, jadi dia yang Oh, jadi ngumpul. bisa. Nah, mungkin, Nah, mungkin kirim aja lewat grup WA, NIM-nya aja cukup NIM yang bermasalah mau submit gitu. Ya, Oh, mungkin salah iya, masuk grup itu. iya Pak. Jadi harusnya grup apa ini, grup reguler ya? Iya Pak. Reguler ternyata masuk ke grup Di yang luar. Bukit gitu kan? Iya Pak. Karena saya nggak punya datanya. Mau masuk ke akademik nggak bisa. Kayaknya passwordnya diubah gitu oleh admin. Karena nggak ada data itu, ya, terutama yang belakangan itu ya mungkin belum masuk ke grup manapun mungkin.
Nah itu masalahnya gitu ya. Kirimkan aja NIM-nya, NIM yang bermasalah nggak bisa submit. Oh ya, baik Pak. Lewat WA aja, lewat WA. Nanti saya cek salahnya di mana. Ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Masih ada lagi? Cukup? Kalau cukup, saya kira saya tutup ya. Ini kuliahnya. Ya? Iya, Pak. Ya, Anda boleh meninggalkan ruangan. Belum. Makasih Pak. Bye-bye. Ya, sama-sama.